Untuk kalian yang ingin mendapatkan pinjaman online ilegal mudah cair 2022 yang pastinya gak usah dibayar ya teman-teman, langsung saja simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel tutorial pinjaman online. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dibarokahkan umurnya dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman, dan selalu dipermudah segala urusannya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengajukan pinjaman online ya teman-teman, walaupun baru saja membuat akun. Cukup sediakan nomor handphone yang aktif, KTP, dan nomor rekening ya teman-teman. Kalian sudah bisa mencairkan pinjaman online ilegal ataupun yang legal ya teman-teman. Nah, yang saya rekomendasikan untuk hari ini pinjaman online ilegal mudah cair 2022 yang pastinya gak usah dibayar ya teman-teman, karena pinjaman online ilegal. Nah, kenapa saya merekomendasikan pinjaman online ilegal untuk kalian? Karena ada himbauan dari Kominfo ya teman-teman, yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya tanpa perlu membayar dan mengembalikan. Langsung saja ke pernyataan dari Kominfo ya teman-teman. Lalu ditulis pinjamlah uang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini teman-teman, Kominfo, link resmi dari Kominfo ya teman-teman. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggarapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum ya teman-teman. Kalau pinjaman online ilegal belum resmi ya teman-teman, belum sah secara hukum dan belum diawasi oleh pihak OJK ya teman-teman, yang pastinya belum mempunyai izin dari otoritas jasa keuangan teman-teman. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, gak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel ya teman-teman. Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya teman-teman, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi itu ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, namanya hutang harus dibayar ya teman-teman. Kalau menurut saya ya teman-teman, langsung saja ke aplikasinya ya teman-teman, ke Play Store. Lalu ditulis dompet aman ya teman-teman. Dompet aman pinjaman online KSP Mitra Rezeki Prima. Karena saya sudah mendownload ya teman-teman, langsung saja ke tentang aplikasi. Sambil mendownload ini bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman. Di sini sudah dijelaskan tentang aplikasi ini. Kami menyediakan layanan keuangan online sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Dompet aman adalah platform finansial teknologi pendaftaran anggota KSP untuk berbagai kebutuhanmu.
dengan misi untuk menjadi pilihan pertama bagi pengguna yang mencari layanan keuangan berkualitas tinggi, menyediakan layanan keuangan online sesuai dengan kebutuhan setiap orang melalui teknologi keuangan dan data yang inovatif ya teman-teman. Nah, ini bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman, karena di sini sudah dijelaskan ya teman-teman. Simulasi peminjamannya sudah dijelaskan. Cara mendaftarnya sudah dijelaskan juga di sini ya teman-teman. Persyaratannya sudah dijelaskan juga. Syarat mengajukan pinjaman: WNI, warga negara Indonesia, dan memiliki EKTP ya teman-teman. Yang kedua, memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi, memiliki nomor handphone yang aktif ya teman-teman, berusia 18 tahun ke atas teman-teman. Kalau ada kejanggalan atau pengajuannya gagal ya teman-teman, bisa langsung hubungi ke CS resmi dari pihak pinjaman online Dompet Aman ya teman-teman. Sudah ada di sini ya teman-teman. Jam kontak Senin sampai Jumat, jamnya jam 9 pagi ya teman-teman sampai jam 16.00, jam 4 sore ya teman-teman. Nah, aplikasi ini dirilis pada 16 Juli 2021 ya teman-teman, ditawarkan oleh KSP Mitra Rezeki Prima. Aplikasi ini cukup bagus ya teman-teman, karena sudah di-download oleh 100.000 pendownload, mempunyai 4, bintang dari 3.000 ulasan. Ratingnya rating 3 sudah teman-teman. Dompet Aman, pinjaman dana tunai hingga 10 juta. Bunga rendah hingga 0,5% ya teman-teman. Ajukan dokumen dengan KTP saja. Pilihan produk pinjaman online dan fleksibel. Platform keuangan digital bunga rendah. Nah, kalau sudah mendownload ya teman-teman, langsung klik buka teman-teman. Karena saya sudah mendaftar ya teman-teman. Yang pertama pendaftarannya itu memasukkan nomor handphone yang aktif ya teman-teman, lalu mengirim OTP. Kalau sudah masuk OTP-nya langsung diklik ya teman-teman, lanjutkan. Nah, tampilan yang di dalam aplikasi ini kayak gini teman-teman. Jumlah pinjaman tertinggi hingga 1 juta rupiah, tergantung KTP-nya ya teman-teman, karena setiap KTP mempunyai limit yang tidak sama ya teman-teman. Ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 800.000 ya teman-teman, yang pertama. Nah, kalau punya saya limitnya cuma 1 juta ya teman-teman. Lalu klik, kalau sudah klik dapatkan uang segera ya teman-teman. Jumlah total pinjaman Rp 5 juta rupiah, bunga per hari 0,5% ya teman-teman, karena ini pinjaman online ilegal mudah cair 2022, biasanya 7 hari ya teman-teman, mungkin bunganya 0,1% teman-teman per harinya. Proses meminjam: setelah melengkapi data di bawah, dapat langsung melakukan pinjaman ya teman-teman. Yang pertama, informasi identitas. Yang kedua, informasi kontak darurat. Yang ketiga, informasi pribadi. Yang keempat, informasi bank ya teman-teman. Nah, dari yang pertama, informasi identitas. Informasi identitas, identifikasi wajah ya teman-teman, yang pertama. Lalu yang kedua, foto KTP bagian depan. Pas mau foto sama identifikasi wajah harus terang ya teman-teman, di tempat yang terang, biar pengajuannya lancar ya teman-teman, tidak auto. Lalu nama sesuai KTP diisi ya teman-teman. Lalu nomor atau NIK KTP diisi juga ya teman-teman.
Lalu agama. Agama sesuai di KTP ya teman-teman. Pendidikan sesuai. Status pernikahan harus sesuai dengan KTP ya teman-teman. Kalau sudah diisi semua, lalu klik lanjut teman-teman. Nah, yang kedua, informasi kontak darurat teman-teman harus diisi. Informasi kontak darurat ada 2 ya teman-teman, harus diisi semua ya teman-teman. Yang ketiga, informasi pribadi. Informasi pribadi harus diisi semua ya teman-teman. Kayak pekerjaan tentang pribadi ya teman-teman, diisi semua. Kalau sudah, langsung klik lanjutkan ya teman-teman. Nah, yang terakhir, lalu informasi bank teman-teman. Informasi bank harus sama ya teman-teman, sama pengajuan yang di KTP. Jangan sampai dipalsukan banknya ya teman-teman. Kalau namanya Fathori, informasi banknya harus nama Fathori juga ya teman-teman, karena kalau dipalsukan nanti nggak bisa ya teman-teman, pengajuannya gagal teman-teman, auto ya teman-teman. Nah, kalau sudah diisi semua sesuai, lalu klik mulai pinjam ya teman-teman, diklik mulai pinjam. Nanti akan diproses sama pihak pinjaman online ya teman-teman, yang namanya Dompet Aman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga pengajuannya teman-teman tidak auto, dan semoga berhasil ya teman-teman prosesnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, di share video ini ke semua sosial media ya teman-teman, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.